yang sungguh sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, Pak dikasih waktu berapa lama ya saya? Biasanya saya khotbah 3 jam loh. Tapi biarin nanti diantar pulang sama Pak Montas. Amin, haleluya. Montas. Ya, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat rendah hati dan benar-benar mengasihi jemaat Tuhan. Amin. Kita beruntung lagi punya gembala sidang seperti Pak Montas. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan bener nih, masih mau dengar firman Tuhan? Amin. Saya takutnya udah pada capek. Enggak kan? Enggak deh, 45 menit aja ya. Oke? Siap? Siap. Puji Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul permohonan doa yang bijaksana. Permohonan doa yang bijaksana. Ya Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab yang saya ambil yaitu dari Amsal 30 ayat 8 dan 9 ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jangan biarkan aku menikmati makanan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Begitu kata Amsal 30 ayat 8 dan 9. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pendapat yang sederhana ini kita peroleh di dalam Amsal 30 yang ditulis oleh seorang pria bernama Agur. Pernahkah saudara dengar seorang bernama Agur? Enggak ya? Biasanya yang kita dengar Petrus, Rasul Paulus, David, Yunus dan lain sebagainya. Tapi kali ini, malam ini kita akan belajar dari Agur ya. Agur ya. Nah, Amsal ini ditulis oleh seorang bernama Agur. Dan Alkitab tidak menulis secara detail siapa itu Agur yang sebenarnya. Ya, sebagian besar penafsir bahwa Agur ini hidup pada zaman yang sama dengan Salomo. Pada zaman yang sama dengan Salomo. Dan Agur ini mempelajari banyak hal tentang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dia seorang yang bijak, yang dikenal karena kebijakannya. Dia seorang yang bijak, yang dikenal kebijakannya di dalam mencermati kehidupan dan memahami keterbatasan manusia. Amsal Agur memberikan kepada kita wawasan mengenai pemikirannya tentang kehidupan. Ya, dari Amsal ini berisi sebuah doa dan pengakuan yang sangat bijak dan sangat rendah hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dalam Amsal 30 ayat 1 sampai 9 mungkin ini terlalu panjang ya ininya ayatnya, tetapi saudara bisa melihat nanti di rumah ya. Tolong dibuka lagi sebagai PR ya. Amsal 31 sampai 9. Di dalam Amsal 31 sampai 9, Agur ini Bapak Ibu Saudara, dia merasa letih, merasa lelah. Dan dia tidak sanggup lagi, dia tidak menganggap dirinya tuh bijak di dalam ayat yang kedua dan keempat. Dan ia menganggap firman Tuhan itu sebenarnya sepenuhnya tuh 100% benar.
100% benar. Kita bisa melihat di dalam ayat 5-6. Tolong dibaca sekali lagi di rumah. Karena kalau saya baca di sini mungkin waktunya sangat tidak terlalu panjang. Dan di ayat 8 Bapak Ibu Saudara, Agur menyatakan kepada Tuhan permintaannya agar Tuhan menjauhkan dia dari dusta. Dari dusta, ya, dia tidak mau berdusta maksudnya, dan dia minta kepada Tuhan untuk tidak memberikan kekayaan maupun kemiskinan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan yang sedang kita alami, yang kita jalani, betapa pentingnya hikmat dan pengertian. Kadang-kadang hikmat kita, emosi kita lebih cepat daripada hikmat kita, bukan? Seringkali itu. Dan oleh sebab itu kita harus menguji apakah itu hikmat yang dari Tuhan atau tidak. Ya, hikmat, karena dengan hikmat ya kita dapat mengambil keputusan dengan baik. Ya. Dengan hikmat kita dapat melakukan hal-hal yang bijaksana. Tentunya hikmat yang dari pada Tuhan, bukan hikmat manusia. Di dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita simak nasihat yang sangat bijak ini. Agur itu meminta 2 hal, Bapak Ibu Saudara, hanya 2 hal kepada Tuhan. Permintaan yang tidak mungkin ditolak oleh Tuhan. Dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, jauhkanlah kepadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Apa artinya ini, saudara-saudara? Apa artinya? Ini berarti Agur minta hidup jujur kepada Tuhan. Dia ingin hidup benar dan hidup berintegritas. Karena apa? Karena kalau Agur hidup jujur, Bapak Ibu Saudara, hidup benar, dia bisa menikmati hidup dengan tenang. Dan Agur ini menyadari, Bapak Ibu Saudara ya, menyadari betapa pentingnya kebenaran itu di dalam hidup. Kenapa, saudara? Karena Agur tahu bahwa berbohong atau berdusta itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sangat bertentangan. Amin. Dan Alkitab mencatat, Bapak Saudara, bahwa bohong dan dusta adalah perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ya. Dan itu bisa dilihat lagi di rumah. Kalau saya bacakan di sini akan juga memakan waktu. Itu sebagai PR untuk saudara-saudara ya. Kebohongan itu, Bapak Ibu Saudara, dapat merusak hubungan dan menimbulkan pertengkaran. Dan juga dapat menyebabkan kebingungan, bahkan dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sebaliknya, jika kita membaca di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah
ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada amin? Amin. Saudara masih bersama saya? Amin. Belum ngantuk? Belum. Pokoknya ntar pulang makan kue deh, ya. Jadi nggak usah ngantuk. Nah, sekali lagi kita kembali ke laptop. Agur tahu nih Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kebohongan dan kecurangan cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Amin. Jadi dia berdoa seperti itu. Dia tahu Bapak Ibu Saudara bahwa iblis bapak dusta dari segala dusta. Betapapun dia menyimpan kebohongan dan kecurangan, pada suatu saat itu akan terbongkar. Terbongkar ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, jika kita sudah mengenal kebenaran dan kita melakukan dusta, siapa bapaknya? Iblis. Iblis bapaknya ya. Iblis bapaknya. Nah, pernahkah saudara berdoa seperti Agur berdoa? Tuhan, jangan berikan aku kekayaan, tetapi jangan juga aku diberi kemiskinan. Ayat ini mengundang kontroversial, pertentangan. Benarkah kita sebagai orang percaya tidak boleh meminta kekayaan atau juga tidak boleh meminta kemiskinan kepada Tuhan? Lalu apa yang harus kita minta kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Nah, biasanya nih ya, kita minta kepada Tuhan. Apa ya? Apa saudara? Berkati aku Tuhan. Berkati aku, berkati keluargaku, perluaskanlah daerahku. Seperti doa Yabes, bukan? Nah, itu gak ada salahnya Bapak Ibu Saudara. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya kita berdoa seperti itu. Ya. Toh firman Tuhan mengatakan, mintalah maka akan kuberi, ketuklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapatkan. Gak ada salahnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi anehnya, kenapa si Agur bilang kepada Tuhan, jangan beri aku kekayaan, tapi jangan aku diberi kemiskinan. Banyak orang minta kekayaan, benar nggak? Sampai ke gunung apa tuh? Gunung Kawi. Aduh, banyak sekali Gunung Kawi ya. Untuk minta apa? Kekayaan ya. Kekayaan dari berhala yang mereka percayai. Dan syarat-syarat yang diminta oleh berhala tersebut, apapun pasti dilakukannya. Ya, bahkan harus mengorbankan anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya, siapapun. Yang penting menjadi kaya. Mereka menyembah berhala. Ya, sampai itu ada juga ya pedagang-pedagang yang melakukan pesugihan. Benar ya, pesugihannya hal-hal yang nggak wajar mereka lakukan. Ya, supaya dagangannya laku. Ya, karena apa saudara? Karena mau kaya. Mau kaya. Ya. Banyak juga orang minta kekayaan pada orang apa tuh? Orang pintar. Banyak orang minta kekayaan sama orang pintar. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara disebut pintar? Karena yang datang adalah orang-orang bodoh. Kamu datang ke orang pintar, dia emang ngegoblok lu, bodoh kan? Nah, seperti itu kan? Nah, di dalam ayat ini ya kita melihat doa Agur Bapak Ibu Saudara yang meminta kepada Tuhan agar tidak memberikan kekayaan yang berlebihan ya, atau kemiskinan, tetapi dia hanya ingin kebutuhannya itu dicukupi. Seperti doa Bapa kami yang sering kita sebut setiap kita berdoa, Bapa kami, ya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Jadi
Bapak Ibu Saudara, jika kita mempelajari latar belakang Agur, mengapa Agur sampai menulis ini? Karena Agur ingin mendapatkan berkat yang memang seharusnya menjadi bagiannya. Amin. Ia tidak mau menjadi kaya dengan cara mengambil berkat dari orang lain. Bukankah kita sering melihat seperti itu? Ia juga tidak mau menjadi kaya dengan cara mengambil berkat orang lain atau melakukan hal-hal yang curang dan bohong. Di sisi lain, Agur juga tidak mau menjadi miskin. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberi. Karena kalau dia miskin, ya, dia tidak dapat memberi apa-apa. Agur tidak mau menjadi miskin karena Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi haknya, dan dia tidak menolak untuk menjadi kaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih daripada itu, lebih baik tidak kaya tetapi hidup jujur, hidup tulus, daripada hidup kaya tapi hidupnya penuh dengan kecurangan dan kebohongan. Dengar Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Mengapa merasa cukup itu penting? Banyak orang yang gak mau merasa cukup. Rasanya kurang terus. Agur seorang yang bijaksana. Dengan merasa cukup, itu berarti dapat mengenali dan menghargai apa yang dia sudah miliki. Ada amin? Amin. Bapak Saudara, saya pernah kenal dengan seorang yang hidupnya sangat sederhana. Sangat sederhana, namun dia penuh sukacita. Meski dia tidak kaya secara materi, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi dia sangat dermawan dan suka menolong siapapun yang membutuhkan pertolongannya. Dan dia selalu berkata begini kepada saya. Kekayaan yang sejati adalah kedamaian di dalam hati. Ada amin? Amin. Kekayaan sejati adalah kedamaian di dalam hati dan kemampuan untuk memberi. Dia tidak mengutamakan kekayaan, tetapi berfokus pada mengutamakan Tuhan dan sesama. Amin. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Berkat banyak orang karena dia bisa memberi dengan apa yang dia miliki tanpa merasa kurang atau lebih. Adalah satu contoh, ya. Ini adalah contoh nyata dan prinsip di dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9. Hidup sederhana, jujur, dan penuh kebijaksanaan. Saudara masih bersama saya? Amin. Sedikit lagi ya. Di dalam dunia yang serba kompetitif ini, persaingan, ya, persaingan yang berat, kita seringkali terjebak dengan keinginan untuk lebih daripada orang lain. Benar apa benar? Benar. Kita ingin lebih dari teman-teman kita. Kita ingin lebih dari tetangga kita. Kita ingin lebih dari siapapun yang dekat dengan kita. Dan inilah yang mengakibatkan ketidakpuasan. Selalu mau lagi. Nah, ada satu kisah, seorang pegawai. Dia seorang pegawai biasa di sebuah kantor. Contohnya, karena dia seorang yang jujur dan rajin, dia mendapat gaji cukup. Dia merasa senang, ya, dengan perjalanannya naik kendaraan bertahun-tahun. Dia jalani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia mendapat kenaikan gaji, ya, 50% dari perusahaannya tempat dia bekerja, dia ingin memiliki motor, Bapak Ibu Saudara.
Wajar kan kalau dia kepengen motor, udah lama dia naik bis, ya gelantungan, apalagi di Jakarta. Tapi karena dia punya uang lebih, dia mau punya motor, ya. Lalu dia pindah ke tempat lain, ya. Dia mendapatkan gaji 2 kali lipat, 2 kali lipat. Dia jual motornya dan mencicil mobil yang cukup oke lah, ya, merek Avanza. Dari motor ke Avanza, naik daunnya. Dan dia terus dipromosi karena kegigihannya Bapak Ibu Saudara. Dan di kantor barunya dia juga terus dipromosi, gajinya cukup memuaskan untuk menghidupi keluarganya dan membeli cicilan mobil yang baru lagi. Nah, setahun kemudian dia ganti merek. Kijang Innova brand new. Saudara jangan iri ya. Kijang Innova brand new. Apalagi saudara, saking banyak uangnya, dia apa lagi? Dia ganti istri. Tambah istrinya lagi. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya suami di sini, bersyukur. Istrinya cuma satu, kita doang ya nggak? Bersyukur para pria sejati di tempat ini hanya boleh satu istri. Anak boleh banyak, istri ya boleh cuma satu, ya kan? Amin. Nah, ada lagi nih seorang penguasa sukses. Dia terjebak di dalam ambisi untuk untuk memiliki lebih dari teman-teman bisnisnya. Hingga akhirnya dia kehilangan keseimbangan hidup dan putus hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia memilih hidup glamor. Memilih glamor penganut hedonisme, keduniawian. Dan apa kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Luar biasa. Nah, kepada Mamon. Begitulah Bapak Ibu Saudara, begitulah manusia pada umumnya. Seringkali terfokus pada apa yang kita miliki, yang tidak kita miliki, sehingga melupakan semua apa yang sudah ada di depan kita. Kalau kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, itu membantu kita untuk melihat dan menghargai apa yang telah kita punya, apa yang telah kita capai. Banyak hal-hal yang besar ataupun kecil, dan sekaligus mengurangi keinginan kita untuk yang berlebihan. Rasa cukup mengajarkan kepada kita untuk membatasi keinginan-keinginan yang enggak penting, Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Ya. Kalau kita masih menginginkan hal-hal yang tidak penting, biasanya menjadi sumber ketidakpuasan. Dengan merasa cukup, kita bisa belajar untuk lebih puas dan tenang. Benar nggak? Saya sekarang ya, dulu sih mungkin saya, kalau shopping beli ini beli itu nggak tahu deh, saya nggak mikir apa itu perlu apa enggak. Tetapi sekarang seiring berjalan waktu, ya umur saya udah 70 ke atas, saya mikir kalau saya mau beli sesuatu, saya pikir apakah ini perlu nggak ya? Apakah kalau saya tidak beli ini, apakah saya akan mati? Sekarang saya pikir begitu. Dulu saya beli, saya nggak pernah lihat harga, beli. Pada akhirnya menjadi barang rongsokan di rumah. Baju-baju yang udah masih ada merek-mereknya aja belum sempat kepake. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur ya, dan rasa cukup dan bersyukur itu adalah dua konsep yang saling berhubungan
berhubungan dan sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian sejati. Dengan merasa cukup dan bersyukur, kebahagiaan itu tidak lagi tergantung pada pencapaian materi atau status sosial. Kita belajar menemukan kebahagiaan di dalam hal-hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Seperti waktu bersama keluarga. Pergunakanlah waktu yang berharga. Bahagia itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak untuk berharga itu kita nggak perlu di tempat yang mewah, di tempat yang kumuh, di tempat yang, aduh. Kalau kita ada Tuhan pasti kita merasa damai, bukan? Merasa bahagia. Apalagi kita bisa menolong orang. Suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kebahagiaan itulah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati juga bisa kita dapatkan ketika kita melihat hubungan akrab dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Kalau kita merasa cukup, kebahagiaan tidak tergantung pada materi atau status sosial. Ya, seringkali di negara Asia ini Bapak Ibu Saudara, dengan memakai yang serba brand, bermerek, ya orang menghormati kita. Ya, orang menghormati kita. Tetapi tidak di negeri barat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya bertahun-tahun tinggal di Australia. Orang nggak peduli. Lu mau pakai daster, mau pakai sendal jepit ke pasar, orang nggak peduli. Mereka juga ngerti barang-barang bermerek enggak. Ya kecuali ya di tempat memang orang-orang yang standarnya tinggi ya. Tetapi pada umumnya orang-orang barat itu tidak melihat apa yang kamu pakai. Ke supermarket lu pakai daster nggak peduli orang. Ya, nah itulah. Justru beda kalau di Asia ya, mereka melihat apa yang kita pakai, tetapi tidak ngomong bahasa Inggris, gimana? Mereka nggak peduli apa yang kita pakai, nggak peduli. They don't care what we are wearing. Kata bahasa Hokkien-nya. They don't care what we are wearing. Itu bahasa Hokkien-nya. Nggak peduli. Pakai apa kek? Emang gue pikirin katanya. Ya, nah. Jadi Bapak Ibu Saudara, suatu hari sedikit lagi ya kesaksian saya. Suatu hari saya pernah pergi dengan salah satu orang teman baik saya. Teman baiknya yang notabene termasuk orang yang paling kaya di Indonesia. Ya. Saya dan dia masuk ke dalam satu butik di salah satu mall di Indonesia ya, di Jakarta yang paling termewah. Ya, kalau kita masuk butik yang terkenal, yang mahal-mahal, yang brand, itu pasti ada seorang yang pakai jas, pakai dasi. Nah, kita masuk juga biasanya ditanya, ya kan? Tapi kita masuk aja berdua. Masuk. Teman saya ini pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Mereka nggak tanya loh, nggak tegur kita. Dia pikir nih orang miskin ini masuk ke butik saya, untuk apa, mau beli apa nih gitu kan? Mereka nggak tahu yang saya tuh dengan siapa. Kalau mereka tahu dengan siapa saya datang, mereka akan terkejut. Saya nggak perlu sebutin siapa orang kaya itu. Itulah. Orang cuma melihat dari fisik, dari apa yang kita pakai. Ya, itulah di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, saudara, kembali kepada Agur. Si Agur ini menyadari ya bahwa hikmat Tuhan itu lebih besar daripada hikmatnya sendiri. Dan Agur memahami godaan kekayaan. Dia takut kalau dia jadi kaya dan bertambah kaya, dia akan melupakan Tuhannya. Dia akan melupakan Tuhannya. Dia juga takut kalau dia menjadi miskin, dia tidak dapat berbagi. Dia tidak dapat berbuat banyak kepada orang yang butuhkan pertolongan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terakhir, apa yang bisa kita
yang bisa kita pelajari dari Agur ini, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari sikap Agur ini. Yang pertama, yaitu hidup di dalam keseimbangan. Jangan terlalu berlebihan di dalam segala hal. Kalau kita melihat Agur, dia tidak mau hidup di dalam kemiskinan, karena dia tahu hal itu bisa menghalangi dia untuk memberi kepada orang lain. Sementara dia juga enggak mau hidupnya terlalu kaya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Takut dia lupa sama Tuhannya. Sering loh. Gak usah orang biasa, hamba Tuhan juga ada yang begitu. Siapapun bisa terjadi. Udah kaya lupa deh sama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pakai ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Agur juga dia ingin hidup itu seimbang. Dia ingin hidup seimbang. Dia ingin tetap menjaga hati dan tidak terikat oleh kekayaan dunia. Gak mau dia. Ya, harta kekayaan yang tak ternilai harganya dapat habis dalam sekejap. Dalam sekejap. Ingat, belum lama ini kejadian di Los Angeles di Amerika. 40 tahun orang berusaha untuk hidup yang kaya. 40 tahun. Dalam waktu sekejap, satu malam sudah habis, rumahnya dilalap api. Kebetulan juga beberapa asuransi tidak menutup. Ya, sebelum kejadian itu asuransi menutup asuransi rumah ya, nutup. Jadi oleh sebab itu ya, melihat kejadian seperti itu Bapak Ibu Saudara menjadi pelajaran buat kita untuk tidak terikat kepada harta dunia. Yang kedua adalah kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Agur menekankan bahwa yang lebih penting adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam kesederhanaan. Ada amin? Amin. Agur mengajarkan kepada kita juga untuk lebih fokus kepada kerohanian dan pengabdian kita kepada Tuhan daripada terjebak oleh kenikmatan dunia. Ingat saudara-saudara, sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Ada amin? Amin. Yang paling penting adalah menjaga hati. Menjaga hati, tetap rendah hati. Dan tidak terbuai oleh kekayaan atau tergelincir di dalam keputusasaan karena kemiskinan. Menjaga hati dari godaan untuk berbuat jahat, seperti Agus yang menjaga integritas di dalam kekayaan maupun kemiskinan, dan tidak tergoda untuk mencuri atau bertindak curang demi keuntungan pribadi. Amin. Baik di dalam kekurangan atau kelimpahan, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan dan mencari kehendaknya. Ada amin? Amin. Agur seorang yang telah hidup di zaman Raja Salomo mengajarkan kepada kita untuk hidup bijaksana, menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, dan menjaga hati untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Ada amin? Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Haleluya, haleluya Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada malam ini Tuhan. Terima kasih juga untuk hikmat yang Engkau berikan kepada kami melalui kehidupan Agur, yang mengajarkan kepada kami untuk hidup seimbang, untuk tidak tergantung kepada kekayaan atau kemiskinan.
tetapi untuk senantiasa bergantung pada kasih dan pimpinan Tuhan. Ajar kami Bapa, agar kami hidup di dalam kesederhanaan, Amin. mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Amin. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, agar setiap langkah kami dapat menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan terus berbicara kepada kami semua masing-masing. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan terus melimpah di dalam jemaat di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Ada yang sudah doa seperti itu? Tuhan, tadi apa? Tuhan, jangan biarkan aku kaya dan biarkan aku miskin. Saya pernah kok berdoa begitu. Ya kan? Ya, jadi kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Amin. Saudara diberkati? Amin. Amin. Kita berdoa untuk hambanya supaya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Nya. Kita akan memberikan persembahan syukur bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi sebelum persembahan akan dijalankan dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Yoni akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur dan terima kasih di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Amin. Tolong mampu